Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya di dalam jasad kalian ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Di dalam jasadmu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka bagus baik seluruh amal perbuatanmu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu rusak jelek, maka rusak juga seluruh perbuatanmu. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Hati merupakan puncak yang paling utama dan harus diutamakan. Maka sifat manusia baik atau buruknya tergantung kepada hatinya. Maka khatib pada kesempatan yang mulia, yang berbahagia ini akan mengangkat sebuah tema khatib, macam-macam penyakit hati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali penyakit-penyakit hati. Dan insya Allah kita akan sampaikan beberapa saja penyakit-penyakit hati dan dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng solat. Padahal kita yakin dan percaya solat ini merupakan kewajiban per individu, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu menyadari tugas dan arti kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah ada penyakit dalam hatinya, kemudian dia menganggap enteng solat, ini adalah puncak kerusakan seseorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang takut zina karena takut berdosa. Ada orang takut mencuri, takut betul dia mencuri. Ada orang takut untuk meremehkan istri orang, takut betul dia. Tapi kalau sudah masalah solat, dia menganggap enteng solat, bahkan merasa ketika menganggap enteng solat, merasa tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak rusaknya manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pusat rusaknya
pusat rusaknya, hancurnya hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk tetap mendirikan solat dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan solat, maka dia sudah sungguh mendirikan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sungguh telah merobohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan amalan pertama nanti yang akan dihisab dari seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya dari seorang hamba itu adalah solatnya. Bukan tentang hartanya, bukan tentang hebat dia dalam meraih jabatan pekerjaannya, tapi ditanya tentang solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menganggap remeh solat, bahkan menganggap enteng solat, maka ancamannya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau melaksanakan solat dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah sediakan neraka khusus untuk orang yang sering meninggalkan solat. Neraka apa yang disediakan oleh Allah? Neraka sakor. Allah berfirman, ma salakakum fis sakor. Apa yang menyebabkan engkau masuk dalam neraka sakor? Orang itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Saya termasuk dulu di atas muka bumi Allah tidak termasuk orang yang mendirikan solat. Penyakit hati yang pertama, yang paling besar, puncak kerusakan seorang hamba di hadapan Allah, penyakit yang paling bahaya, menganggap enteng solat, kemudian dia tidak merasa berdosa karena sudah meninggalkan solatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang mempunyai sifat sombong, takabbur, ujub. Tidak pantas seorang hamba yang lemah, yang dhaif, mempunyai sifat sombong di dalam hatinya. Apalagi sombong karena ilmunya, tidak pantas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidak aku berikan ilmu kepadamu melainkan hanya sedikit saja. Jangan sombong karena ilmu, sombong karena harta. Hina nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu titipan dari Allah, bukan puncak ketenangan. Puncak ketenangan kita bukan pada harta. Puncak ketenangan kita bukan pada pekerjaan. Puncak ketenangan kita adalah hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menghadirkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong karena pangkat jabatan, sebelum jabatan itu selesai sudah banyak orang yang antri ingin menggantikan jabatan kita. Sombong karena kekuatan, saatnya kita nanti akan lemah, kita akan terbujur kaku di alam barzah dan tidak ada yang akan menemani kecuali amal-amal soleh. Maka hindarkanlah sifat takabur, karena orang yang sifat takabur, sifat sombong, sifat ujub akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai sifat sombong maka sudah mewarisi sifat iblis. Iblis itu ribuan tahun beribadah kepada Allah, alim, soleh, tapi dia pembangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, jangan tanding ilmu kita dengan iblis. Tidak akan ada apa-apanya ilmu kita dengan iblis. Iblis itu ribuan tahun dia berdoa, ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, hidup bersama para malaikat. Akan tetapi ketika Allah ciptakan manusia yang paling mulia, Adam, tapi dia tidak mau sujud
kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kata iblis, sementara Adam diciptakan dari tanah, busuk, kotor, bau. Engkau sudah sombong iblis, diusir oleh Allah dari surga iblis. Kemudian iblis sebelum diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dia minta 2 proposal kepada Allah, minta dipanjangkan umurnya dan minta akan terus menggoda anak cucu Nabi Adam. Maka jauhilah sifat sombong, karena orang yang punya sifat sombong jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat penyakit hati yang ketiga adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, mempunyai sifat yang bakhil, sifat pelit, tidak mau berbagi, padahal harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu nanti akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Harta, nikmat yang dititipkan oleh Allah akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat bakhil, sifat pelit. Ada kita berbagi dengan saudara yang lemah, berbagi dengan saudara yang perlu pertolongan kita. Orang yang mempunyai sifat bakhil, maka dia calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah tidak mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sifat bakhil. Jauhilah sifat bakhil, sifat pelit. Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita berikan pertolongan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada seorang yang datang ke rumah kita untuk mengambil sumbangan, untuk kita berbagi dengan pesantren, dengan panti jompo anak yatim, maka berikanlah, walaupun itu 10.000, 20.000, kita tidak akan berkurang daripada harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya harta yang dikeluarkan itu menjadi penolong nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tabungan kita ketika kita akan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.